jamaah maghrib ingkang mulya ingkang sami-sami ngarep-ngarep ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng merenungi diri kita sareng-sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sareng-sareng mikiraken kehidupan kita ini. Mbok pilih sedaya manungsa menika pengen kesanipun niku sedaya niku sekejap. Semua manusia menginginkan kehidupan ini bahagia. Baik mereka yang ada di kota, mereka yang ada di desa, yang menjadi pejabat, yang menjadi rakyat, yang berpangkat tinggi, yang berpangkat rendah, yang jadi konglomerat ataupun yang larat, yang mempunyai rumah tinggi-tinggi maupun yang tidak punya rumah, yang mereka hidup di kolong jembatan. Semuanya itu kalau kita tanya persatu, satu persatu, semuanya ingin hidup bahagia. Tetapi kebanyakan manusia yang mulia ini mereka ini keliru dalam menggapai hidup bahagia. Para nabi, para rasul alaihissalam, sehingga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memberitahu manusia supaya hidupnya bahagia. Ini cuma satu cara saja, yaitu bagaimana manusia ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini inginkan bahagia di dunia, maka dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau manusia inginkan hidup ini bahagia di akhirat, mereka pun harus takwa kepada Allah SWT. Kalau manusia tidak takwa kepada Allah SWT, maka tidak ada jaminan dalam kehidupannya di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya dia akan bahagia. Maka Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maknanya takwa yang sebenarnya takwa kepada Allah SWT dalam kehidupan siang dan malam, takwa kepada Allah SWT dalam pekerjaannya di kantor, pekerjaannya menjadi tukang, menjadi kuli, menjadi pedagang, menjadi petani, apa saja pekerjaannya ini, kalau dia takwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Maknanya bagi Allah SWT, orang takwa ini juga mempunyai masalah. Jadi yang Allah SWT, karena Allah SWT menciptakan dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan masalah. Kalau manusia kok inginkan tidak ada masalah, tidak bisa. Dunia ini diciptakan Allah SWT memang penuh dengan masalah, tetapi hadirin Allah SWT, bagi orang yang takwa akan diberikan jalan keluar yang dari permasalahan tersebut. Wal aqibatu littaqwa. Dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Para nabi alaihissalam pun mendapatkan masalah di dunia mulia, seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah sendirian. Seluruhnya ini tidak takwa, seluruhnya manusia Nabi Ibrahim, mulai dari rajanya sampai rakyat semuanya memusuhi Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia mulia
Ini tidak apa, cuma taat pada Allah, cuma ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi masalah. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap Nabi mulia oleh Raja Namrud, ditangkap, terus akhirnya dia akan dibakar di tumpuan api yang sangat tinggi yang menjulang. Akhirnya dilempar pada tabel masuk ke dalam api. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ibrahim ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat pun, Masya Allah, ya Allah, ini hamba-Mu, Masya Allah, ini takwa, dibuka buminya tanahnya satu ini bagaimana ya Allah, akan dengan pertolongan. Maka dengan Allah silakan. Maka malaikat pun datang, malaikat kami datang, wahai Nabi Ibrahim, saya datang ke sini. Kalau kamu mau, akan kuhembuskan api yang sangat pekat sehingga padam api. Maka Nabi Ibrahim tidak mau. Ditanya, ini dari kamu atau dari Allah? Ini dari saya. Tidak mau dari kamu. Maka datang juga malaikat hujan. Pun begitu menawar seperti itu, akan ditukan hujan yang sangat deras, akan izin Allah. Maka Nabi Ibrahim tanya lagi, ini dari kamu atau dari Allah? Ini dari saya. Tidak mau. Saya hanya inginkan dari Allah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu api berkobar-kobar di mulia, maka api diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dingin dan sejuk dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Masya Allah, api yang sifatnya membakar panas ini, tetapi tidak sehari pun rambutnya Nabi Ibrahim ini terbakar oleh api. Bahkan dikatakan itu yang paling bahagia, yang paling menyenangkan ini bukan malam pertama, tetapi di saat di dalam kuburan Nabi di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah contohnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini penuh dengan masalah-masalah, semuanya akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takwa ini, Masya Allah, kalau kita ini ikut bagaimana cara pendahulu-pendahulu kita, yaitu para nabi dan para rasul, maka kita ini akan tenang dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, jadi apapun, kita ini akan bahagia, akan tenang. Maka dikatakan ulama itu salah satu obat hati kita ini, kalau kita ini menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerima takdir ini adalah sebagai obat hati Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa menjadi obat? Karena kita ini menerima. Coba kita pikirkan yang lebih mulia, kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini bisa apa? Kita ini dari mana? Kita akan kemana? Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Kita ini memang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Tidak bisa berjalan kalau tidak dijalankan oleh Allah. Tidak bisa bernafas kalau tidak diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita rasakan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, seumpama dengan menjadi seorang pejabat, menjadi apa saja, maka saya ingin menjadi pejabat, tapi sahabat saya ini cuma hamba Allah. Saya ingin menjadi guru, tapi harga saya cuma hamba Allah. Kalau kita ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan takwa tadi akan menancap dalam diri kita. Akhirnya menjadi guru yang profesional, menjadi pejabat yang baik, memikirkan hak rakyatnya. Menjadi apapun akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
kemudian kita menemui dalam diri kita, kira-kira dalam kehidupan kita ini apa yang kita siapkan untuk berjumpa kepada Allah SWT. Semua manusia mau tidak mau pasti akan berangkat ke akhirat, pasti akan menemui kematian, mengalami kematian. Hadirin Allah SWT, untuk ini bagaimana kita ini menyiapkan perbekalan kita untuk kehidupan di akhirat. Ucapan subhanallah saja di muka bumi ini saat kita di dunia ini akan ditumbuhkan satu pohon di surga. Ini adalah dinamakan Allah SWT. Senapa di dunia ini tasbih kita ini masih bermanfaat, tetapi kalau kita nanti di akhirat sana kita sudah mati, kita pengen kembali pun, ingin beramal tidak bisa dengan Allah SWT. Maka dinamakan Allah SWT, menyamang diri kita ini masih bernafas oleh Allah SWT, masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT. Marilah kita bertobat kepada Allah SWT. Memang manusia terkadang tergelincir, tetapi bagaimana kita kembali istighfar kepada Allah SWT, terus bertobat kepada Allah SWT, dan bagaimana dengan Allah SWT kita berbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena jasa-jasa beliau inilah kehidupan ada dengan Allah SWT. Adanya kehidupan, adanya kita, adanya surga, adanya neraka, adanya bumi, adanya semua ini karena adanya junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan diciptakan semuanya ini. Hadirin Allah SWT, dan kita berbanyak sholawat dikatakan oleh guru-guru kita ini. Maka barang siapa orang ini tidak berguru, orang ini tidak berguru, maka perbanyak membaca sholawat. Nah, dengan sholawat ini akan dibimbing oleh Allah SWT. Maka bagaimana kita berbanyak sholawat, dan sholawat ini ada target. Bagaimana kita setiap hari ini membaca sholawat, ditarget hari ini saya harus membaca sholawat 1000 kali. Satu surat 200 terus akan 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diterima Allah SWT, dan bagaimana kita perbaiki putusan kita. Karena pada dunia pertama kali amalan kita yang bisa diisi Allah SWT dengan sholat kita. Sholat kita baik kalau istijah kita baik. Wudhu kita baik, ya. Sholat kita baik kalau wudhu kita baik. Wudhu kita baik kalau istijah kita baik. Ini benar-benar Masya Allah, istijah ini benar-benar kita perhatikan. Masuk kamar mandi dengan penuh adab, baca doa, masuk larangan dengan kaki kiri, dan kita buang air hajat, buang air satu maupun dua, kecil atau besar ini kita dengan jongkok. Lupa, kok jongkok kalau itu enggak. Semua ini benar jongkok. Kalau kita berdiri maka kita akan sulit untuk terhindar dari najis-najisan. Inilah dimana Allah bangsa, Masya Allah. Tatkala Nabi atau siapa dalam kuburan ini, Masya Allah, disampaikan taulah orang dalam kubur itu ada yang dipisah gara-gara menempelkan badan sepele. Apa itu? Tidak berhati-hati dalam istijah. Dan dibimbing Allah SWT, dan bagaimana istijah kita perhatikan, terus bagaimana kita memperbaiki wudhu kita. Wudhu dengan memperhatikan rukun-rukunnya, mana yang diwajibkan harus masuk wudhu. Setelah itu barulah kita akan menuju sholat. Dan sholat pun ada yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, yang paling kita tahu rukun-rukun dalam wudhu. Maka ini Allah SWT perlunya kita ini menuntut kepada akhirnya kita datang ke ulama untuk tanya masalah ilmu tentang masalah-masalah ibadah kita. Hadirin Allah SWT, dan bagaimana kita ini saling berkasih sayang kepada saudara kita yang muslim. Karena pada Allah SWT bumi ini masih bisa berjalan terus, masih bisa kita bisa beraktivitas ini
Sebabnya karena masih ada orang muslim yang masih mengucapkan Allah, 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 maka bumi ini tidak digambarkan Allah SWT. Walaupun orang itu masya Allah nanti suatu ketika mungkin orang-orang itu wis nggak amal, tapi masih ada orang itu yang mengatakan dulu kakek saya, nenek saya itu pernah mengucapkan Allah, 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 masih ada iman dalam hatinya. Gara-gara orang beriman satu saja di muka bumi ini masih dibelenggu oleh Allah SWT. Maka di Allah SWT bila kita lihat kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, maka akan timbul kasih sayang sesama saudara kita, saling mengucapkan salam, saling jabatan. Kalau seorang muslim kepada muslim salam jabatan, gugurkan dosa-dosa. Masya Allah. Dan semua amal-amal yang dimiliki Allah SWT, amal kita banyak, sholat panjang-panjang, ngaji panjang-panjang, dakwah kemana-mana, ini harus disertai dalam hati kita, yaitu kita ini ikhlas karena mencari ridho Allah SWT. Kalau semua amal ini cuma mencari ketenangan kita, kebolehan kita, kemahiran kita, bicara apa saja itu, maka kalau tidak sayang Allah, maka tertolak amalan-amalan kita. Maka perlunya bagaimana kita ini menghisap diri kita. Ya Allah, amalan dari ini bagaimana? Saya sudah ikhlaskan Allah dulu. Terus menghisap dirinya. Dan untuk mewujudkan kejadian Allah SWT, perlunya kita ada latihan. Karena semua itu perlu dilatih. Apa saja ini perlu dilatih. Insya Allah sudah paham semuanya Bapak-Bapak. Semuanya itu perlu latihan, sudah paham semuanya. Maka kok kita ini beragama kalau tidak berlatih bagaimana? Dilatih bagaimana kita juga dilatih untuk berjaga, dilatih ke masjid, dilatih etika, dilatih lagi terus mereka dilatih sekolah panjang-panjang, dilatih untuk baca Al-Quran panjang-panjang. Semuanya perlu latihan dengan Allah SWT. Dan kami yang dimiliki Allah, kami kesini 3 ini juga dalam rangka untuk melatih diri kami. Kami ini tidak untuk menggurui bapak-bapak, tapi melatih diri kami supaya diri kami juga taat kepada Allah SWT, takwa kepada Allah SWT, sehingga kehidupan kami bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak yang di sini ada niat untuk ada latihan sehingga kita semua akan diselamatkan oleh Allah SWT di dunia sementara, di akhirat dan selamat. Ini mohon yang sakit kolaborasi untuk kita untuk pulau ngomong, mau diikhlaskan dan kesalahan pulau yang dan itu menjadi Allah SWT. Sebelum majelis, beliau kita saksikan maafkan majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.